Nurani kolektif bangsa terusik karena kematian Afan Kurniawan di tengah demonstrasi tunjangan DPR. Solidaritas sosial tercermin dalam aksi demonstrasi yang meluas. Namun bagaimana menjadikan ini sebagai momentum revolusi mental khususnya bagi para pejabat dan juga oknum yang di beberapa lokasi malah merusak fasilitas umum hingga menjarah rumah anggota DPR. Kita akan membahasnya dengan Wakil Presiden ke-10 dan ke-12, Yusuf Kala. Selamat malam Pak JK. Selamat malam, Diana. Pak JK, ini demonstrasi meluas. Aksi pembakaran juga terjadi di beberapa kota. Yang terbaru ada rumah anggota DPR Ahmad Sahroni yang dirusak massa. Sebenarnya bagaimana Anda melihat situasi saat ini dan sebenarnya apa yang harus pemerintah langsungkan dengan segera mungkin gitu? Ya, kita prihatin atas situasi ini dan juga sedih melihat perkembangan 1-2 hari ini. Dan banyak pengerusakan kepada fasilitas masyarakat yang tentu merugikan kita semuanya. Akhirnya bagi masyarakat bahwa pesannya sudah sangat atau demonya sudah dengar oleh Presiden dan pemerintah, tapi jangan kita menambah masalah dengan merusak negara yang semuanya dibayar dengan pajak oleh kita semua. Jadi tentu ini kita harus lebih prihatin untuk tidak memperluas masalah, tapi tentunya kita yakin ada suatu perubahan-perubahan yang drastis dan juga perhatian daripada pemerintah, dan saya yakin bahwa Presiden Prabowo tentu sudah melihat ini sebagai suatu hal yang harus diperbaiki, harus dirubah, dan juga ambil tindakan yang tegas juga kepada siapapun yang tentu menyebabkan ini terjadi. Jadi memang ini juga suatu, jadi pemerintah harus tegas melihatnya, dan Pak Prabowo, Pak Presiden sudah kita dengarkan akan bertindak tegas baik kepada yang penyebab juga kepada hal-hal yang merusak situasi. Ini penting kita sadari bahwa ini negeri-negeri kita semua, dan bahwa ada kesalahan, ada hal-hal yang merusak baik di DPR, tapi yang terjadi kan di DPR, jangan pula DPRD di daerah itu menjadi korban juga, karena itu hal yang berbeda tentunya. Ya, Pak JK, tapi ini memang kan DPR di daerah juga harus memperlukan diri supaya. baik, Pak JK, ini kan sebenarnya pemerintah sudah memberikan statement, Presiden Prabowo sudah memberikan statement, tapi rasanya belum bisa meredakan kemarahan dan juga kekecewaan masyarakat. Terakhir ini Presiden mengumpulkan organisasi masyarakat Islam di Hambalang begitu. Menurut Anda sebenarnya langkah konkret seperti apa untuk bisa meredakan dan juga mendamaikan situasi saat ini, Pak JK? Ya, ini kan karena emosi masyarakat masih tinggi. Jadi perlu diperhatikan tuntutan itu, kemudian perubahan dilaksanakan. Ya tentu sangat baik bahwa Pak Prabowo mengumpulkan organisasi Islam, tapi yang berbuat itu bukan hanya organisasi Islam tentunya, tapi warga masyarakat yang mungkin berada dalam posisi ekonomi yang sulit, sehingga mengharapkan ada keadilan, mengharapkan ada perbaikan, seperti tuturan buruh, minta ada upah diperbaiki, dan itu kita lakukan dahulu memang, perbaikan karena inflasi, karena pertumbuhan, juga karena kontradiksi antara kesulitan masyarakat, di mana pendapatannya mungkin karena menganggur, kemudian pendapatannya berkurang, dan lain pihak kebutuhan pokok naik, gitu kan, harga beras naik. Ini semua jadi masalah yang saya yakin pemerintah akan menyelesaikan dengan baik ini. Tentu kita beri kesempatan pemerintah untuk menyelesaikan ini dengan janji dan harapan bahwa berbuat. Tapi pemerintah juga tentu harus bertindak efisien, dalam arti kata pemerintah sendiri juga saya yakin dalam setahun ini Bapak Presiden akan mengadakan koreksi internal yang lebih banyak, dan tentu mengambil langkah-langkah yang
memperbaiki keadaan. Itu yang kita harapkan memang. Karena koreksi masyarakat itu juga menyangkut itu perilaku pejabat-pejabat, perilaku DPR yang tentu tidak sesuai dengan harapan masyarakat, itu harus dikoreksi. Oke. Pak JK, saya ingin menyoroti sebenarnya pernyataan Anda yang sebenarnya sudah tersebar begitu ya di beberapa media soal bagaimana sebenarnya pejabat ataupun anggota DPR itu tidak mudah melontarkan pernyataan yang menyakiti hati masyarakat. Nah ini sebenarnya mengapa fenomena ini sebenarnya terjadi, Pak? Arogansi pejabat publik yang menantang masyarakat, kita tahu tidak hanya Ahmad Saroni tapi juga ada bupati-pati begitu ya yang dalam tanda kutip menantang masyarakat, dan sebenarnya bagaimana ya Pak memanfaatkan momentum ini sebagai momen untuk berbenah dan menata kembali moral para pejabat begitu? Ya, demo besar-besaran yang terjadi di minggu ini, saya yakin akan menjadi peringatan yang keras kepada pejabat siapa saja yang berbuat itu. Memang beberapa minggu yang lalu para bupati karena kekurangan dana dari pusat maka menaikkan pajak dengan sangat satu SK mengharapkan kenaikan pendapatan. Tapi itu kan dalam kondisi yang sulit ini pajak naik lebih merusak keadaan tentunya. Jadi pemerintah daerah harus efisien juga. Jangan ini dilampiaskan dengan kata-kata yang merusak seperti kata tolol, seperti tindakan-tindakan masyarakat yang dana dibekukan. Itu juga semua menyebabkan hal-hal yang menyulitkan masyarakat, yang tentunya dianggapnya itu kebijakan pemerintah. Walaupun belum tentu Presiden tahu itu. Karena itu Presiden menegur langkah-langkah itu, kan itu berbahaya. Jadi itulah sebabnya bahwa sama dengan DPR, ini kan masalah pribadi daripada masing-masing orang yang memperlihatkan gembira atau berpesta-pesta pada saat rakyat susah. Itu semua mendorong sentimen masyarakat seperti itu. Harus disadari itu bahwa ini kita bangsa yang besar sehingga harus kita memperhatikan sampai rakyat dari segala lingkungan kan. Nah, ini yang tidak disadari oleh banyak pejabat seperti itu dan pemerintah atau DPR. Kalau boleh begitu Pak memberikan saran kepada pemerintah, apa yang harus dibenahi terlebih dahulu Pak? Apakah mulai dari tunjangan DPR terlebih dahulu, atau apakah bagaimana sebenarnya aksi represi dari aparat begitu ketika mengawal aksi demonstrasi yang bisa kita katakan ini sebenarnya permasalahan yang terus berulang? Ya, masyarakat sekali lagi situasinya tidak sulit. Karena ekonomi begini kan tentu ada efeknya, ada akibatnya ke masyarakat. Ekonomi susah, baik akibat luar negeri juga dalam negeri susah. Jangan pula orang yang susah itu dibebani dengan segala macam beban-beban yang tidak mungkin dihadapi oleh masyarakat, ataupun kata-kata ataupun perilaku yang tidak pantas. Jadi apa yang dilakukan pemerintah yang mendisiplinkan semua pejabat kita, mendisiplinkan DPR untuk betul-betul prihatin kepada keadaan ini. Jangan sepihak gitu kan. Jadi saya yakin Pak Presiden akan mengoreksi. Kalau perlu dilakukan reshuffle, disederhanakan pemerintahan, karena pemerintah kita ini dalam kondisi tahun lalu tentu mungkin terlalu besar untuk berbuat yang lebih jelas gitu kan. Jadi ini perlu juga perhatian seperti itu. Perlu ada koreksi-koreksi internal pemerintah, ada koreksi kepada yang membuat kesalahan. Kemudian ada perbaikan ekonomi. Ekonomi tentu yang pertama itu negara, belanja negara harus efisien mungkin dan prioritaskan yang bisa memperbaiki situasi, memberikan lapangan kerja kepada masyarakat, mempermudah pengusaha untuk mengembangkan usahanya baik dalam atau luar negeri. Jangan dibebani dengan aturan-aturan, karena kalau pengusaha tidak mengembangkan usaha atau investasi di luar, lapangan kerja kan terbatas. Pemerintah hampir sulit untuk menambah pegawainya. Kalau pengusaha juga susah, maka
usaha masyarakat untuk bekerja. Bisa juga masyarakat harus mengembangkan usaha sendiri, tapi di lain pihak keadaan daya beli turun. Jadi ini harus dilihat keadaannya secara luas. Pada saat daya beli turun, masyarakat pendapatannya menurun, timbul masalah. Kemudian juga investasi daripada pengusaha makin sulit pada kondisi ini, maka harus ada dorongan ke situ, diperhatikan dunia usaha secara baik-baiknya, sehingga ada lapangan kerja, ada pendapatan, dan ada daya beli masyarakat lebih luas. Ini semua ada hubungannya. Yang kedua juga harus diperhatikan, kenapa di DPR itu meminta dana yang besar? Karena untuk menjadi anggota DPR, menjadi gubernur, bupati, itu membutuhkan biaya besar. Jadi mereka itu, saya tanya kepada anggota DPR di Jakarta contohnya, mereka menghabiskan puluhan miliar untuk berkampanye. Juga di daerah seperti itu. Tapi maka mereka nggak investasi, maka harus kembali. Mungkin mereka berutang, mungkin mereka berbayar kembali. Maka ini terjadilah biaya besar di DPR. Jadi yang kita fundamensi politik fundament daripada politik kita juga harus diperbaiki. Jangan bagaimana kita terpilih tapi jangan dengan biaya besar. Sudah ambil tindakan barang siapa. Tapi masyarakat juga harus menyadari, jangan memilih seorang berdasarkan sumbangannya ke masyarakat atau amplopnya. Itu juga kita sadari. Jadi kedua belah pihak harus seperti itu. Karena itu kalau DPR itu menjadi DPR dianggap investasi, maka tentu mereka, nah itulah yang menyebabkan keadaan rumit politik dewasa ini akibat itu. Sama juga kenapa bupati, gubernur itu mengambil pajak, karena mereka juga mempunyai kos besar dalam terpilih itu. Jadi fundamental politik kita harus direvisi, dirubah gitu. Oke. Itu semuanya. Pak JK, berarti ini kan sebenarnya bisa dikatakan adalah isu yang kompleks begitu ya. Tapi kalau kita bicara soal permasalahan jangka pendeknya begitu Pak, yang berada di depan mata ini adalah soal tunjangan DPR. Menurut Anda ini memang harus ditinjau ulang tidak? Dan bagaimana seharusnya DPR bersikap? Karena sejauh ini ada permintaan maaf dari Ketua DPR Puan Maharani, kemudian tadi juga ada kunjungan begitu ya dari pimpinan DPR dan juga sejumlah anggota DPR kepada Afan Kurniawan begitu. Apakah itu cukup atau memang benar-benar harus ditinjau ulang supaya menjawab keresahan masyarakat? Masyarakat melihat, contohnya saja apabila ada undang-undang yang dikehendaki dan tentu biaya besar, mungkin satu minggu bisa selesai. Tapi undang-undang seperti anti korupsi bertahun-tahun tidak selesai. Orang melihat itu bahwa ada diskriminasi perbuatan di DPR. Seperti itu. Jadi harus pimpinan DPR, anggota DPR harus menyadari itu. Bahwa dia wakil rakyat dipilih oleh masyarakat untuk kebaikan masyarakat. Ya jangan sudah begitu terpilih maka melupakan masyarakat seperti itu. Nah ini memang dia mesti ada disiplin kita semuanya. Baik. Dan tindakan keras apabila ada pelanggaran seperti itu. Begitu ya korupsi, semua tindakan-tindakan itu selalu ada ongkosnya. Itu berarti korupsi kan, dibayar. Jadi ada kesempatan. Ini perlu ada suatu. Saya yakin Pak Presiden akan bertindak keras sebagaimana apa yang selalu dibicarakan dan disampaikan kepada masyarakat. Tentu masyarakat ingin melihat itu sebagai suatu bukti bahwa memang ada keseriusan kita semua untuk mengatasi masalah-masalah ini dengan disiplin masyarakat yang kuat. Baik, Pak JK, terakhir ini kita tahu betul bahwa ada sejumlah fasilitas umum yang dirusak begitu oleh sejumlah orang yang tak dikenal, bisa kita katakan demikian. Bagaimana sebenarnya imbauan Anda kepada mereka mungkin yang masih ingin turun ke jalan untuk menyatakan aspirasinya, tetapi tidak mengorbankan kepentingan sesama rakyat, supaya tidak rakyat versus rakyat begitu, Pak JK, silakan. Ya, kita harus menyadari bahwa fasilitas itu tidak bersalah. Apakah fasilitas terminal itu bersalah? Tidak. Dan apakah itu gedung DPR, gedungnya bersalah? Tidak. Jadi masyarakat juga kita semua meminta juga
bagi yang bertindak merusak itu juga mengakhiri tindakan itu. Karena itu kita nanti beban kita semua lagi akibat seperti di Makassar 230 miliar menurut perkiraan yang dirusak, 60 mobil dan sebagainya. Itu semua beban kembali nanti ke beban masyarakat memperbaiki gedung itu dan kembali ke beban APBD di situ berarti belanja atau perbaikan sekolah tentu ditunda dan sebagainya. Jadi akibatnya ke masyarakat juga. Jadi tentu kita himbau, kita harapkan kepada kita semua menyadari bahwa apabila kita berbuat anarki merusak, maka bebannya kembali ke masyarakat nanti. Oke. Baik, kita harapkan dalam bahwa keadaan demokrasi ini legislatif itu suatu bagian demokrasi. Tanpa DPR juga kita tidak bisa mengatakan bahwa kita melaksanakan demokrasi yang baik. Tetapi tindakan anggota DPR itu juga harus disiplin, harus mengetahui itu kewajibannya. Ya, siapa yang tidak melakukan ini harus diberikan tindakan oleh partainya, oleh pimpinannya. Jadi siapa yang bertindak harus dipecat sehingga yang lain tidak akan bertindak yang sama. Jadi ini juga tanggung jawab partai kepada tindakan daripada anggotanya, harus tegas. Harus tegas, karena kalau tidak ini akan berlarut-larut lagi. Ya, itu harapan kita semua. Itu harapan masyarakat. Jadi ini saya yakin pemerintah, presiden sudah mendengar ini. Pasti saya yakin karena Pak Prabowo itu orang tegas, pasti melaksanakan itu dengan baik. Bagi pejabat yang memang tidak melaksanakan tugas dengan baik, ya harus diganti. Harus diganti. Kalau tidak nanti tidak ada disiplin lagi. Disiplin itu harus ada sanksi. Kalau disiplin tidak ada sanksi, maka tidak akan terjadi disiplin itu. Baik. Disiplin itu harus ada sanksi, tidak hanya bagi masyarakat, tetapi juga semua kalangan termasuk pejabat publik. Terlebih bagi DPR yang menyandang kata parlementer, artinya parle, yakni bicara. Semoga bicaranya untuk dan atas nama rakyat. Terima kasih atas perspektif Anda pada malam hari ini yang dibagikan kepada pemirsa CNN Indonesia, Wakil Presiden Republik Indonesia ke-10 dan juga ke-12 Pak Jusuf Kalla. Terima kasih Pak JK. Baik, terima kasih. Selamat.